sistem pemerintahan presidensial. Pemerintahan presidensial adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif dipilih secara terpisah dari legislatif dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-ciri utamanya yaitu presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat. Masa jabatannya tetap. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Pemisahan kekuasaan. Contoh negaranya yaitu Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan tentang sistem pemerintahan presidensial. Untuk kelebihannya sendiri terdapat stabilitas, di mana pemerintahan lebih stabil karena presiden tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan. Selanjutnya ada kebijakan yang jelas, di mana presiden memiliki waktu untuk menjalankan program kerjanya tanpa takut dijatuhkan oleh parlemen. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama terdapat potensi deadlock, di mana presiden dan parlemen berbeda partai dapat menjadi koalisi yang lemah dan dapat terjadi kemacetan dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya terdapat kekuasaan yang besar, di mana potensi penyalahgunaan wewenang, di mana jika mekanisme check and balance terjadi dapat melibatkan atau dapat membuat pengawasan yang lemah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sistem pemerintahan parlementer. Sistem tersebut adalah sistem di mana eksekutif pemerintahan mendapatkan legitimasi dan bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen. Ada pula ciri-ciri utamanya, yaitu yang pertama, dualisme eksekutif kepada negara atau presiden hanya sebagai simbol negara, sedangkan kepada pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Yang kedua, dipilih oleh parlemen. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, pernyataan kekuasaan. Ada pula contoh negaranya, yaitu Inggris, Jepang, Malaysia, dan India. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem parlementer. Kelebihannya yang pertama, pemerintahan lebih responsif. Jika pemerintah kehilangan dukungan mayoritas parlemen, dapat segera diganti tanpa menunggu pemilu berikutnya. Yang kedua, kerjasama eksekutif dan legislatif lebih erat, karena pemerintah dibentuk dari mayoritas parlemen. Proses pembuatan undang-undang biasanya lebih lancar. Yang ketiga, pengawasan terhadap pemerintah lebih kuat. Parlemen dapat mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah secara langsung. Yang keempat, fleksibel dalam menghadapi krisis politik. Pergantian pemimpin dapat dilakukan melalui mekanisme parlemen, tanpa harus mengubah sistem pemerintahan secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan bahas tentang kekurangan dari sistem parlementer. Yang pertama, pemerintah kurang stabil. Jika dukungan mayoritas berubah, kabinet dapat jatuh dan harus diganti. Yang kedua, sering terjadi pergantian pemerintahan, terutama di negara yang banyak partai politik dan koalisi yang rapuh. Yang ketiga, dominasi partai mayoritas. Partai atau koalisi mayoritas dapat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan negara. Yang keempat, pemimpin pemerintahan tidak selalu dipilih langsung oleh rakyat. Perdana Menteri biasanya dipilih oleh parlemen, bukan melalui pemilihan langsung oleh seluruh warga negara. Baik, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, saya akan menjelaskan perbedaan sistem presidensial dan sistem parlementer secara lebih rinci dan lebih singkat. Yang pertama adalah sistem presidensial, yang mana sistem ini pemerintahanlah yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan di sistem parlementer, sistem pemerintahan ini dipegang oleh Perdana Menteri dan dipilih oleh parlementer. Kemudian di sistem presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan yang tetap. Sedangkan di sistem parlementer, menterilah yang bertanggung jawab kepada parlemen dan pemerintah dapat dijatuhkan melalui mosi yang tidak percaya. Sistem presidensial, menteri bertanggung jawab kepada presiden sehingga pemerintahan cenderung stabil. Sedangkan di parlementer,
pengawasan parlemen ini lebih kuat, tetapi pemerintahan cenderung kurang stabil. Dari sistem presidensial, di antara negara yang menganut sistem tersebut adalah Indonesia, Amerika Serikat, serta Brasil. Sedangkan dari sistem parlementer, di antaranya ada Inggris, Jepang, dan Malaysia.